Ayo, silakan dimulai. Kita tuh mau bahas apa dulu ya? Bahas soal ini dulu Pak, video yang kemarin Epo sama Mesok. Oke, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan presentasi mengenai evaluasi penggunaan obat atau EVO dan monitoring efek obat samping yang terdiri dari Anita Rahman Pertiwi, Ilmi Aulia Robani, Indah Oktavia, Lulu Ihu Maknun, saya sendiri Nia Febriana, Nia Mulyani, dan Siti Askia Zahra. Yang pertama kita akan membahas evaluasi penggunaan obat. Pengertian EPO, suatu proses jaminan mutu yang terstruktur, dilaksanakan terus-menerus, dan diotorisasi rumah sakit ditujukan untuk memastikan bahwa obat-obatan digunakan dengan tepat, aman, dan efektif. Sasaran EPO, yang pertama mengadakan pengkajian penggunaan obat yang efisien dan terus-menerus, yang kedua meningkatkan pengembangan standar penggunaan obat terapi obat, yang ketiga, mengidentifikasi bidang yang perlu untuk materi edukasi berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kemitraan antar pribadi profesional pelayanan kesehatan. Yang kelima, menyempurnakan pelayanan pasien yang diberikan. Yang keenam, mengurangi resiko tuntutan hukum pada rumah sakit. Yang ketujuh, mengurangi biaya rumah sakit dan perawatan pasien. Standar untuk melakukan EPO. Yang pertama, melaksanakan staf medik sebagai suatu proses yang terus-menerus, terencana, dan sistematik berbasis kriteria untuk membantu dan mengevaluasi penggunaan obat, profilaksis, terapi, dan empirik untuk membantu memastikan apakah obat tersebut sudah diberikan dengan tepat, aman, dan efektif. Yang kedua, obat yang dievaluasi berdasarkan alasan pengalaman klinik. Obat digunakan dalam pengobatan berbagai reaksi disebabkan umur, ketidakmampuan fungsi organ, ataupun karakteristik metabolik yang unik. Terus yang ketiga, obat yang telah ditetapkan melalui program pengendalian infeksi RS atau kegiatan jaminan mutu lain untuk memantau dan mengevaluasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anita. Standar untuk melakukan evaluasi penggunaan obat, ada proses memantau dan mengevaluasi penggunaan obat, yaitu dilakukannya oleh staf medik dengan bekerja sama dengan IFRS, bagian keperawatan, staf manajemen, administratif, dan bagian pelayanan. Didasarkan pada penggunaan kriteria objektif yang merefleksikan pengetahuan mutakhir, pengalaman klinik, dan pustaka yang relevan. Dapat mencakup penggunaan mekanisme, mengidentifikasi, dan mengevaluasi suatu masalah. Lalu selanjutnya ada laporan tertulis dari temuan, kesimpulan, rekomendasi, tindakan yang diambil, dan hasil tindakan harus dilaporkan secara tertulis. Lalu selanjutnya ada tindak lanjut, yaitu hasil EPO dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan jaminan. Untuk from evaluasi penggunaan obat, ada sakit, tipe kelas A, B, C, D, atau E, terus ada jenis rumah sakit, kabupaten atau kota rumah sakit, provinsi, dan kepemilikannya swasta atau pemerintah. Ada di daftar sendiri, ada nama obat, generik atau merek, bentuk sediaannya ada kapsul, jumlah persediaannya 500 kapsul, jumlah penggunaannya 200 kapsul. Terus dengan kualitas sudah sesuai atau belum, tinggal ditulis. Untuk kedepannya bisa ditulis untuk ada tambahan keterangan.
samping obat atau MSO selanjutnya akan dibawakan Nia Mulyani. Monitoring efek samping obat atau MESO. Pengertian ESO atau Adverse Drug Reaction adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan, serta terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, terapi penyakit, atau untuk modifikasi fisiologis. MESO. MESO adalah kegiatan pemantauan dan pelaporan efek samping obat yang dilakukan tenaga kesehatan secara sukarela atau volunteer reporting dengan menggunakan formulir pelaporan ESO berwarna yang kuning yang dikenal sebagai form kuning. Monitoring dilakukan terhadap seluruh obat yang beredar dan digunakan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Berikut adalah tujuan MESO. Untuk sedini mungkin memperoleh informasi baru mengenai ESO, tingkat kegawatan, frekuensi kejadiannya sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut yang diperlukan seperti penarikan obat yang bersangkutan dari peredaran. Yang kedua, pembatasan penggunaan obat, misalnya perubahan golongan obat, pembatasan indikasi perubahan penandaan, dan 3, tindak lain yang dianggap perlu untuk pengamanan dan penyesuaian penggunaan obat. Berikutnya ada alur pelaporan MESO. Yang pertama ada analisa terjadinya ESO pada pasien. Di dalam formulir pelaporan ESO atau formulir kuning tercantum tabel algoritma Naranjo yang dapat sejawat memanfaatkan untuk melakukan analisa kausalitas per individu pasien. Yang kedua ada pelaporan MESO dan analisa kausalitas oleh BPOM. Yang pertama bisa dilakukan secara online dengan aplikasi eMeso. Yang kedua secara offline menggunakan form kuning pelaporan MESO diisi dengan lengkap dan jelas RI. Yang ketiga ada dokumentasi. Ini kemarin juga bisa lihat ya. Ini lagi colokin dulu kepala. Oh, pakai kabel. Berikutnya adalah bagian untuk pelaporan MESO ke BPOM. Yang pertama ada pelaporan membuka aplikasi lalu login atau registrasi. Kemudian petugas BPOM melakukan approval. Kemudian setelah itu melakukan pengisian form atau pelaporan. Yang selanjutnya acknowledgement, kemudian causality assessment oleh petugas BPOM, kemudian feedback ke pelapor atau setelah admin menyimpan causality assessment, status laporan akan terupdate. Bagaimana peran apoteker dalam Berikutnya bagaimana peran apoteker dalam pelaksanaan monitoring efek samping obat atau MESO? Yang pertama, mengenali dan memahami ESO dengan benar. Yang kedua, mengevaluasi terapi jangka panjang. Yang ketiga, intervensi dapat dilakukan dengan stop obat. Yang keempat, melakukan konseling sebelum terapi. Yang kelima, waspada terhadap tanda munculnya ESO. Yang keenam, aktif melaporkan terjadinya efek samping obat ke BPOM. Berikut adalah form monitoring efek samping obat. Di sini tertera identitas nama, nomor registrasi, usia, berat badan, dan pekerjaan. Ada penyakit utamanya, dan reaksi efek samping obat.
Kemudian ada tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi reaksi ESO, yaitu penggantian obat hipertensi. Obatnya amlodipin 5 mg. Untuk sediaannya tablet. Indikasi dosisnya 1 kali sehari, 1 diminumnya pagi. Indikasi penggunaannya itu obat hipertensi. Oke, silakan dilanjut videonya. Pak, kalau dilanjut baca soal dulu boleh nggak, Pak? Soalnya videonya masih muter. Oke, boleh, Boleh, Pak. boleh. Kasih, Pak. Ini bahasnya per part ya. Jadi maksudnya meso meso gitu. Epo epo, PTO PTO. Gitu ya. Jangan campur ya. Iya, Pak, per bab. Sebentar Oke, ya, Pak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membawakan materi 11 tentang teori umum dan khusus monitoring efek samping obat dan evaluasi penggunaan obat di rumah sakit. Yang terdiri dari Anita Rahman Pertiwi, Lulu Ilmahnun, dan saya sendiri, Nia Febriana.
Yang pertama ada Tuan A, 62 tahun, masuk IGD dengan keluhan pembengkakan polinateral pada wajah, bibir, rahang, dan pipi. Dia pernah mengalami beberapa episode pembengkakan yang terlokalisasi sebelumnya pada wajah selama 6-12 bulan terakhir. Riwayat penyakitnya, dia hipertensi, riwayat terapi rutinnya menggunakan kaptropil 25 mg 3 kali sehari, HCT 25 mg 1 kali sehari, vitamin B12 1 kali sehari, simvastatin 20 mg, minumnya malam hari 1 tablet. Untuk soal yang pertama, jenis efek samping apa dari kasus di atas? Efek samping tersebut, kasusnya yaitu angioedema. Skip aja ya. Ini terlalu sulit. Jadi kamu seperti ngapalin macam-macam efek obat, efek samping gitu. Ini di skip aja. Oke, lanjut. Yang kedua, obat yang bertanggung jawab pada kondisi pasien Tuan A adalah kaptropil 25 ml. Sama, skip aja yang ini. Nyonya Ade, 74 tahun, dengan riwayat penyakit arteri koroner yang telah menjalani koroneri, angioplasti, dan stenting. Sekarang mendapatkan terapi clopidogrel atau atorvastatin ISDN 5 mg, atenolol, dan sodium diklofenak. Pasien mendatangi farmasi dengan gangguan pencernaan yang telah menjadi masalah selama beberapa minggu terakhir. Tindakan apa yang harus diambil oleh farmasis? Jawabannya, farmasis memberikan informasi untuk memberikan obat sodium diklofenak. Oke, lanjut. Yang ini oke, lanjut. Soal 4. Efek samping obat, kepanjangan dari AESO. No, skip. Yang ini skip. Biar gampang, Pak. Nanti 100, tapi ini lagi curiga. Kok pada 100 gitu kan? Lanjut. Maniferasi efek samping karena alergi yang akan dihadapi oleh klinis berupa aritemia, urtikaria, vaskulitis, cutaneous, purpura, etidoderma, dan dermatitis oxfoliatis, Ini termasuk skip golongan. aja. Skip karena Dia udah nggak masuk efek samping, Pak. bukan maksudnya ini udah kebaca gitu. Oh, dermatitis, berarti ngomongnya kulit nih, karena pilihan yang lain cuma demam, penyakit jaringan ikat, gangguan sistem darah, sama nyeri. Itu nggak related sama pertanyaan kamu gitu. Jadi kalau mau pakai pengecoh adalah pengecoh yang memang related, tapi memang harus pakai jawaban yang spesifik atau dengan pertanyaan yang spesifik kalau dia bikin soal. Oke gitu. Jadi ini di skip aja. Oke, Pak. Lanjut. Cara pencatatan pelaporan pada status pasien yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi gangguan obat adalah kolom terapi. Enggak. Skip. Nanti 100 nilainya. Serem. Penggunaan obat yang berlebihan disebut multiple prescribing. Multiple Multiple prescribing. prescribing, yaitu prescribing. Multiple prescribing, Nia Ya, itu. Febriana. Ya, itu, Pak. Oh, itu. Oke, lanjut. Oke nih. Upaya pencegahan agar kejadian efek samping dapat ditekan serendah mungkin adalah kecuali yang B, tidak memberikan perhatian khusus terhadap dosis dan respon pengobatan. Terlalu spesifik ya, karena kalau ngomongin error tadi udah pasti kita kan harus melihat dosis sama respon kan. Jadi ini skip aja, terlalu gampang. Lanjut. Mekanisme terjadinya alergi yang disebabkan karena reaksi anfilaksis, termaksud reaksi alergi Anafilaksis, Nia Febriana. anafilaksis. Ya, coba diulangi lagi. Mekanisme terjadinya alergi yang disebabkan karena reaksi
anafilaksis, termasuk reaksi alergi tipe 1. Kalau reaksi tipe 2, sebenarnya si alergi ini ada berapa tipe reaksinya? Tipenya Jadi harus siap ya kalau saya tanya. Maksudnya gini, kamu bikin soal nggak cuma bikin soal, tapi yang tadi saya bilang, pilihan ganda pun harusnya related sama si pertanyaan. Walaupun nanti pertanyaan harus dibuat spesifik. Nah, itu juga jadi salah satu fungsi buat kamu belajar materi lain yang sewilayah atau searea, tapi kamu belajar karena si alergi ini ada berapa tipe gitu loh. Berapa ada tipe? 4, Pak. Ada 4. Oke. Ya, lanjut. Iya, Kak, hati-hati. Mengapa diperlukan monitoring efek samping obat? Jawabannya untuk mengetahui efektivitas dan keamanan penggunaan obat pada kondisi kehidupan nyata atau praktik klinik yang sebenarnya. Ini opsionalnya hanya cuma diganti permainan kata-kata. Tapi meaningnya beda. Kalau masih mau dipakai, ganti optional B, C, dan B, C, D, E-nya, atau mau di skip juga boleh. Kalau mau dipakai, harus diganti B, C, D, E-nya. Kalau mau di skip aja. Silakan. Lanjut. Selanjutnya yang nomor 11, efek samping obat adalah atau ESO adalah setiap efek berbahaya yang tidak diinginkan dan terjadi secara tidak sengaja dari suatu obat yang timbul pada pemberian obat dengan dosis normal pada manusia untuk tujuan pencegahan, diagnosis atau terapi, serta modifikasi fungsi fisiologis. Pengertian tersebut menurut WHO tahun 2014. Di skip aja, ini terlalu spesifik. Oke, Pak. Lanjut. Selanjutnya yang nomor 12, seorang pasien perempuan berusia 35 tahun dengan tekanan darah atau tensinya 160/90 didiagnosis dokter Ini juga sama hipertensi. nih. Sama kayak tadi saya bilang, kamu sepertinya nanti jatuhnya ini ngomonginnya kuliah farmakologi, bukan kuliah farmasi rumah sakit. Karena kamu ini spesifik nih, ngehafalin sifat, fungsi, dan ROTD jadi obat-obat tertentu yang memang dalam artian yang biasa dipakai oleh pasien. Jadi cakupannya beda. Nanti ini kamu ngebahasnya farmakologi, bukan farmasi rumah sakit. Atau kamu bahasnya farmakoterapi, tapi ngomonginnya bukan farmasi rumah sakit. Jadi ini di skip aja. Lanjut. Nomor 13, tujuan pelaksanaan meso adalah kecuali jawabannya yang E, tidak memahami bentuk-bentuk efek samping obat yang sering terjadi. Ini pernyataan A, B, C, D itu benar sebenarnya. Tapi pernyataannya ini triggernya ini salah. Karena apa? Karena kamu hanya memainkan kata-kata gitu. Jadi kalau mau dipakai adalah kamu pakai pengertian atau tujuan, misal contoh, entah PIO, entah konseling, entah PTO gitu ya. Entah rekon gitu. Jadi maksud saya si pernyataan triggernya ini, jawaban triggernya harus yang memang meaning gitu, ada maksudnya, tapi bukan menjadi meaning yang tidak berarti karena perubahan kata-kata. Jadi tadinya berfungsi sebagai kata kerja menjadi kata sifat, itu beda maknanya. Kalau mau diganti optional E-nya atau kalau mau di skip juga boleh. Silakan lanjut. Selanjutnya nomor 4, akibat efek samping obat kecuali jawabannya E, keberhasilan pengobatan. Terlalu mudah, di skip aja.
Nggak apa-apa Pak, biar ujiannya nanti kan juga gampang soalnya. Ya udah kamu aja yang bikin soal, kamu yang ujian sendiri. Gimana? Setuju nggak? Lanjut. Nomor 15, setiap kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat perlu dilaporkan, baik efek samping yang belum diketahui hubungan kausalnya atau KDT atau AE, maupun yang sudah pasti merupakan suatu ESO menurut yang A, buku pedoman MESO tahun 2012. Oke. Pertanyaannya adalah, si buku Meso ini dari WHO atau Meso sendiri itu ada di tahun berapa aja? Kalau optionalnya banyak boleh, tapi kalau optionalnya cuma satu, misalnya oh Meso dari yang dari POM itu hanya 2012, nggak ada lagi. Terlalu spesifik, terlalu gampang. Mendingan di skip aja yang ini. Lanjut. 16, seorang pasien yang menggunakan opioid tidak dapat BAB setelah 2 bulan penggunaan. Tindakan yang disarankan adalah B. Melakukan pemeriksaan abdominal dan menggunakan laksatif. Jadi gini, nomor 16 ini sebenarnya ini ya bisa dipakai, tapi ini terlalu beresiko. Dalam arti gini, ini kan pasiennya menggunakan opioid ya. Jadi itu ya basicnya memang harus dengan resep dokter. Nah, jadi paling yang saran paling dekat adalah eh kita sebagai farmasis ya balikin aja ke dokter ininya, dokter DPJP-nya gitu. Jadi takutnya nanti jadi menganggapnya tanda kutip si opioid ini OTC atau obat bebas terbatas. Jadi si opioidnya ya, bukan kamu si laksatifnya gitu. Jadi ini di skip aja. Nomor 17. Faktor yang mempengaruhi tenaga kesehatan dalam terjadinya medication error, jawabannya semua jawaban benar. Bolehlah bonus 1. Lanjut. 18, suatu konsep kemampuan membaca dan memahami suatu masalah kesehatan dari pasien disebut dengan B. Literasi. Kemampuan baca dan memahami suatu masalah. eh Literasi itu bukannya ini ya, kita ngomonginnya tentang uh, basic knowledge, ya nggak sih? Coba dipahami dulu deh kata-kata literasi ini, gitu ya. Jadi ini di skip aja deh, biar nanti nggak rancu. Lanjut. 19, tulisan dokter yang tidak jelas dapat menimbulkan medication error pada tahap A. Prescribing. Prescribing, oke. Jadi pilihannya oke nih, tapi B, C, D, dan E itu harus yang sama-sama uh, meaningnya dengan tentang resep, transcribing, administering, gitu loh. Ya, jadi kalau bisa kata-katanya disamain semua nih, yang memang menyangkut tentang kalau kita mau screening resep tuh apa aja sih yang perlu dicek gitu. Ya, jadi pilihannya perlu diganti kata-kata yang memang uh, satu 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 penggunaan kata-kata dalam artian satu pemahaman, dispensing, administering gitu ya, transcribing gitu. Oke, lanjut nomor 20. 20, pada waktu pemasangan label etiket di suatu instalasi farmasi rumah sakit tertukar dengan milik pasien lain. Hal ini merupakan medication error tahap C. Administering. Oke. Sama ya tadi ya saya bilang sama kayak nomor 19. Jadi kata-katanya disamain semua. Dispensing tuh bukan dispel.
SING. Oke, lanjut. Latih review soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas soal-soal mengenai teori umum dan khusus tentang rekam medis yang disusun oleh Ayodhya Al-Zahra, Malcolm Malasari, dan Septi Berta Kristina. Yang pertama, pengertian rekam medis menurut Permenkes nomor 269 garis miring Menkes garis miring per garis miring 2008. Jawabannya yang B, bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain telah diberikan kepada pasien. Oke. Pertanyaannya adalah A, C, D, dan E itu bedanya apa? Hanya perbedaan kata-kata? Kalau yang A itu menurut pasal 46 ayat 1. Oke, Kalau yang yang C. C, Yang C? kalau yang C berkas yang tidak berisikan. Terus kalau yang D itu ada tentang identitas orang tua pasien, yang seharusnya tentang identitas pasien. Terus Oke. yang E itu tentang identitas dokter, yang seharusnya identitas pasien. Yang C dan E ini boleh sih dipakai, bagus. Tapi yang C dan E kalau bisa diganti optionalnya. Maksudnya gini, kayak berkas yang tidak berisikan, yang nggak mungkin lah. Masa berkas nggak ada isinya, ya kan? Lalu yang E, kan kita ngomongnya rekam medis, berarti kan rekam medis tentang si pasien, bukan si dokternya gitu. Jadi kalau bisa optional C dan E ini diganti. Contoh tadi kalau bilang A itu yang memang berdasarkan apa, yang D berdasar, yang E, yang D karena ada kata-kata orang tua pasien. Padahal bukan orang tua, tapi eh, cukup si pasiennya aja gitu kan. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 sama, Pak. Tapi itu menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah A, berkas yang Oke, berisikan catatan. jadi Itu opsional. pilih aja salah satu, mau dipakai nomor 1 atau nomor 2. Oke, lanjut. Yang nomor 3, salah satu kegunaan sistem rekam medis, jawabannya benar semua. Semua benar. Oke, lanjut. Nomor 4, tujuan rekam medis terdiri dari beberapa aspek, di antaranya juga semua benar. Aspek administrasi, medis, hukum, dan keuangan. Oke. Oke, lanjut. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan aspek administrasi? Jawabannya yang A, suatu berkas rekam medis yang mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Oke, pertanyaannya adalah optional B, C, D, dan E itu yang mana yang hanya merubah kata-kata? Kalau yang B itu aspek medis, yang C itu aspek Malah, hukum. Ya, pertanyaannya ya, cuma satu. Optional B, C, D, dan E yang mana yang hanya merubah kata-kata? nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut. Nomor 6. Lanjut ke Septi. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan aspek keuangan? Itu jawabannya yang D. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat digunakan. Lanjut. Nomor 7, rekam medis elektronik adalah jawabannya yang D. Rekam medis elektronik adalah gudang penyimpanan informasi yang secara elektronik mengenai data pasien, status kesehatan, dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya, tersimpan sedemikian hingga dapat melayani berbagai pengguna rekam medik yang sah. Oke, ini di skip ya, karena terlalu spesifik. Rekam medis elektronik, ada kata-kata rekam medis berbasis komputer. Oke, lanjut. Nomor 8, kelebihan rekam medis elektronik, itu jawabannya yang A.
RME memudahkan penelusuran dan pengiriman informasi dan membuat penyimpanan lebih ringkas. Dengan demikian, data dapat ditampilkan dengan cepat sesuai kebutuhan. Oke, kelebihannya. Itu berarti yang B, C, D, dan E itu adalah kerugiannya ya? Iya, Pak. Atau kekurangannya. Iya. Oke, lanjut. Kekurangan nomor 9, kekurangan Enggak, RME. enggak, ini di skip aja. Ini skip. Oke, Pak. Lanjut. Nomor 10, apa isi dari rekam medis pasien? Jawabannya A Oke, dan B yang benar. lanjut. Selanjutnya, Ayudhya. Selanjutnya, alur pertama rekam medis rawat jalan, jawabannya yaitu pasien mendaftar ke tempat pendaftaran rawat jalan. Ini juga di skip aja, terlalu spesifik. Lanjut. Nomor 12, alur kedua rekam medis pasien rawat inap, jawabannya C, apabila tempat tidur di ruang rawat inap yang dimaksud masih tersedia petugas menerima pasien mencatat dalam buku register penerimaan pasien rawat inap, nama, nomor RM, identitas, dan data sosial lainnya, serta menyiapkan atau Juga di mengisi skip data aja. identitas pada Skip lembaran aja. masuk. Skip. Ya, lanjut. Nomor 13, pasien diterima oleh petugas di ruang rawat inap dan dicatat pada buku register adalah alur ke titik-titik dari rekam medis pasien rawat inap. Alur yang ke-6, jawabannya E. Hmm, ini kamu terlalu mengapa spesifiknya sih kalau alur rekam medis rawat inap itu alur pertama apa, alur kedua apa, alur ketiga apa, itu nggak sih? Kalau alur pertamanya itu, yang pertama itu pasien membawa surat permohonan rawat inap dari dokter. Alur yang kedua itu instansi gawat darurat kemudian menghubungi penerimaan pasien rawat inap. Alur yang ketiga itu pasien rujukan dari layanan kesehatan lain akan diperiksa oleh dokter kebersangkutan. Alur yang keempat, petugas selalu menerima Ayo dia, suaranya hilang. pasien dan melakukan pencatatan dalam buku register penerimaan pasien rawat inap. Alur yang kelima, hilang ya Pak. Yang alur yang kelima mengirimkan rekam medis ke ruang rawat inap. Rekam medis diterima oleh petugas ruang rawat inap dan dicatat pada buku register. Yang ketujuh, alurnya dokter mencatat tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fiksi, terapi, serta semua tindakan yang diberikan kepada pasien pada rekam medis pasien dan menandatanganinya. Alur yang ke-8, perawat atau bidan mencatat pengamatan dan pertolongan perawatan yang mereka berikan dalam catatan perawatan atau bidan membubuhkan tanda tangannya. Lalu yang ke-9, alurnya udah ya Pak? Di skip aja nih soal yang ini. Takut nanti terlalu banyak yang perlu kalian hafal ya, tapi bukan dipahami gitu. Lanjut. Selanjutnya nomor 14 dapat dijadikan petunjuk dan Ini bahan skip. untuk penetapan. Skip. Karena kata-katanya udah jelas tuh, pembiayaan dengan jawaban pembiayaan. Lanjut. 15. Selanjutnya, nomor 15, suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkannya hukum, serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Ini skip aja. Karena ini sebenarnya udah ada jawaban di kamu kan, di atas tentang pengertian dari aspek-aspek masing-masing di Belanda di atas kan? Iya Pak, betul. Oke, lanjut. Lanjut. Yang berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang produksi rumah sakit. Soal yang pertama yaitu salah satu faktor yang menentukan kualitas obat adalah kondisi lingkungan yang lingkungan Ini, tempat di ini mana tentang produk apa ya? tersebut dibuat Septia Wafa. produksi rumah sakit, Pak. Oke, lanjut. Ya. Salah satu faktor yang menentukan kualitas obat adalah kondisi lingkungan tempat di mana produk tersebut dibuat produksi. Berikut adalah kondisi lingkungan yang kritis terhadap kualitas produk kecuali luas bangunan, Pak. Yang pertama intensitas cahaya, yang B suhu, C Ini kontaminasi mikroba, yang E kelembapan lewat. kalau kita baca secara logika rasional gitu ya, yang berkaitan dengan kualitas produk tuh nggak ada relatednya nggak sih sama luas bangunan? Bolehlah, bonus lah. Lanjut. Yang kedua, suatu departemen produksi farmasi rumah sakit berencana untuk memproduksi sediaan formulasi baru berupa sediaan suspensi domperidon untuk dewasa. Berdasarkan pedoman cara pembuatan obat yang baik, pembuatan sediaan suspensi domperidon dilakukan di ruangan kelas kebersihan tipe E, Pak. Tipe itu gimana? Dia tipe E itu bentar, Pak. Tunggu. Yang tipe E itu dia kebersihan ruang untuk pembuatan produk non steril sih, Pak. Non steril. Kalau Oke, misalkan yang tapi kayaknya kayak untuk A, B, C, kayak maksudnya tipe A, tipe B, tipe nah, tipe C E itu itu kayak untuk dia biasanya untuk produksi apa? Wah, Septia Wafa. dia kayak produksi yang kayak ini sih Pak, kayak yang ini domperidon atau apa. Kalau misalkan yang tipe yang lainnya kan itu untuk kayak infus, salep mata, tetes telinga, vaksin dan lain-lain gitu sih, Pak. Tapi kayaknya kalau rumah sakit produksi sendiri domperidone sirup kayaknya nggak recommended ya, karena pasti kan dia harus apalagi ini juga harus pakai POM, BP POM, jadi harus CPOB. Hmm, Jadi kayaknya soalnya di iya. skip aja deh, takutnya nanti jadi blur. Oke, siap, Pak. Oke, lanjut. Bagian produksi rumah sakit, seorang lulusan apoteker sedang melakukan produksi sirup. Produksi tersebut ada bromhexin HCl. Langkah awal produksi tersebut adalah penimbangan bahan, pelarutan zat aktif, penyaringan, pencampuran akhir menjadi sediaan siap dikemas. Disebut apakah hasil pencampuran akhir dari proses tersebut disebutnya produk ruahan, Pak. Karena kalau produk ruahan itu dia bahan yang telah selesai diolah hanya perlu dikemas. Oke, eh, ini dari memang sih kayaknya nyambungnya karena kita ngomongnya produksi sediaan yang ada di rumah sakit ya. Tapi saya itu nggak pernah dengar yang rumah sakit produksi Doempoedo, rumah sakit produksi Ambrukso gitu ya. Coba nanti baca lagi, takutnya nanti yang begini ini kan ngomonginnya harus pakai CPOB ya. Kalau rumah sakit itu kan sekedar hanya contoh nih, misalnya aseptic dispensing ngencerin si H2O2 uh, jadi 30% atau aseptic dispensing pembuatan uh, apa tuh obat tetes telinga yang buat ngebersihin cairan kotoran telinga. Nah itu setahu saya sih itu aja, tapi nanti dibaca lagi. Jadi menurut saya ini di skip aja deh yang sebentar ya, izin dulu.
Oke, lanjut. Departemen Produksi Farmasi Rumah Sakit, bagian produk steril akan melakukan pembuatan sediaan salep-rasa gentamicin secara aseptis. Apakah ruang kelas yang harus digunakan Ini sehingga skip aja. memenuhi syarat yang terkait? Seperti wafat ini di skip aja. Di skip aja, Pak. Oke. Lanjut Baik, nomor 4. selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Sarah. Apoteker di produksi farmasi rumah sakit hendak melakukan sterilisasi akhir terhadap produk yang baru saja selesai diproduksi. Diketahui bahwa produk tersebut memiliki sifat tahan terhadap pemanasan dan stabil terhadap uap air. Jenis metode sterilisasi apakah yang dipakai? Jawabannya A. Sterilisasi panas basah. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 5. Nomor 6, maaf, Pak. Berikut ini tugas pokok dari produksi farmasi rumah sakit, kecuali jawabannya itu E, analisa data dan kerugian. Analisa data kerugian. Tapi perlu di reminder ya, kalau produksi suatu rumah sakit itu dia juga tetap harus mengecek dalam analisa data kerugian. Dalam artinya gini, contoh misalnya kalau kamu beli aseptic dispensing gitu ya, kamu beli cairan aseptik produk yang udah jadi sama kamu produksi sendiri, nah itu kan judulnya produksi sediaan rumah sakit kan. Nah itu kan juga harus dicek apakah si produksi kita itu lebih murah dibandingkan kita beli jadi, yang mungkin contoh misalnya supaya mereka mempunyai diskon khusus atau enggak memang produknya mempunyai kualitas yang bagus tapi memang dia masuk harga yang reasonable atau masuk harga di katalog kayak gitu. Jadi sebenarnya ini juga penting gitu, analisa data kerugian. Karena apa? Karena nggak mungkin dong kalau contoh nih kamu kan mendingan beli yang bermanfaat kan dibandingin kamu hanya misalnya mau beli apa gitu cuma sekedar pengen tapi nggak butuh gitu. Jadi itu analisnya seperti itu. Jadi daripada bias ini mendingan di skip aja. Lanjut. Lanjut ya, Pak. Ya. Yang merupakan kegiatan membuat, merubah bentuk, dan mengemas kembali sediaan farmasi steril atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah produksi farmasi rumah sakit. Jawabannya C. Kalau produksi umum tuh apa contohnya? Produksi umum, produksi gudang, terus kenapa tiba-tiba ada perawat di situ? Terus produksi keamanan tuh apa contohnya? Makanya tadi kalau kita mau bikin soal dengan uh, optional pilihan ganda, jadi optional pilihan ganda itu harus related gitu. Jadi related pun hanya uh, dia dia bermakna tapi dia hanya mengecoh. Tuh, jadi ini di skip aja. Lanjut. Selanjutnya nomor 8, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam produksi farmasi rumah sakit, yaitu jawabannya B, persediaan dan tingkat pemakaian produk jadi, persyaratan bahan, kepastian produksi, peralatan produksi di sumber-sumbernya, dan sumber-sumbernya, tenaga produksi dan biaya produksi. Oke lah. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Kamaya. Selanjutnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, PNIKA,
Lukito telah menetapkan pedoman cara pembuatan obat yang baik di rumah sakit yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik di rumah sakit pada nomor, jawabannya itu D. Pertanyaannya adalah, kalau nomor 9 tahun 2022 itu tentang apa? Bentar, Kak. Atau hanya blunder dari 12? Bikinlah biar dapat 9, 10, 11, 12, 13 gitu. Benar nggak gitu? Enggak sih Pak, ada Pak. Ada alasan. Kalau Oke. untuk nomor yang 9 tentang 9 apa? itu persyaratan cemaran logam berat dan pangan olahan. Oke, nomor 10 Kalau untuk yang 10 itu pedoman uji kita. Oke. Ya. Nomor 11 Yang 11 itu petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional kesehatan. kurang related ya. Kalau mau ganti aja yang nomor 11 ini. Coba 11 nomor itu 13, uji bioaktivalensi. 13. 11. Oh, 11 bio. Iya, 11. Pak. Oh, uji. Oke, nomor 13. Untuk kategori pangan, kalau untuk yang 13. Oke. Lanjut. 10. Jenis sediaan farmasi yang diproduksi di rumah sakit yaitu produksi steril dan produksi non-steril. Produksi keamanan apa sih? Apa sih dari tadi saya melihat produksi keamanan? Contohnya apa sih produksi keamanan? Oke. Kalau ada jawaban, kita skip soalnya. Lanjut. 11. Untuk nomor 11, mengenai pengaturan cara pembuatan obat yang baik di instalasi farmasi rumah sakit, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik, yaitu sesuai dengan Peraturan BPOM nomor 34 tahun 2018. Oke. Nomor 11 itu tentang apa? Ada sih Pak, dia sesuai dengan itu ya Pak. Kategori-kategori. Kalau nomor 11 tentang apa sih? Nomor 11 tentang petunjuk operasional gitu, Pak. Operasional pengguna Tentang? dana alokasi khusus non-fisik. Oh, yang bukan. tadi itu. Nomor 11 itu bahan tambahan pangan Pak. Tahun 2019. Bantuan pangan. Oke, nomor 36 36 2019. itu tentang obat anti kanker. Oke, nomor 2. Nomor 2 tentang pengawasan produksi dan pengawasan kosmetik. Oke, 19. 19 tahun 2022 tentang? Pedoman klaim suplemen kesehatan. Oke, lanjut. 12, sorry. Pedoman CPOB wajib menjadi acuan bagi rumah sakit yang melakukan kegiatan pembuatan obat temuan kritis atau berat sebagaimana dimaksud dalam produksi rumah sakit adalah jawabannya A. Adanya temuan yang tidak menyebabkan penurunan mutu obat. Lalu ketebak nggak sih jawabannya A? Karena pilihan B, C, D, dan E itu semuanya maknanya negatif. Jadi adanya yang menunjukkan penyimpangan, adanya melakukan kegiatan tanpa kewenangan, itu negatif. Juga adanya pembuatan obat yang ilegal termasuk palsu, itu negatif. Temuan yang menggambarkan situasi yang mengakibatkan risiko kesehatan, itu negatif. Jadi ini di skip aja. Lanjut.
13 yang merupakan hasil produk sediaan steril dari bagian produksi suatu farmasi rumah sakit. Di bawah ini kecuali pembuatan larutan isoton. Ya, lanjut. Yang ke-14, penyiapan nutrisi parenteral dilakukan di bagian produksi steril farmasi rumah sakit, dikerjakan oleh tenaga yang terlatih secara aseptis, sesuai dengan kebutuhan pasien dengan menjaga stabilitas sediaan formula standar dan kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai faktor-faktor apa saja. Sebentar, Pak. Faktor-faktor apa sajakah yang perlu diperhatikan di bawah ini kecuali ruangan instalasi? Ruangan instalasi sama ruangan khusus. Coba deh kata-katanya. Karena Agak mirip-mirip. maksudnya gini, kalau kan kalau di RSUD itu ada sendiri dia punya depo aseptic dispensing. Nah, itu kan juga bagian dari instalasi sebenarnya, bagian dari instalasi farmasi yang memang hanya melayani injeksi, terus rekonstitusi suntik atau IV, terus terapi nutrisi parental, terus dispensing sediaan serta yang makan. Nah, ini pasti coba aja dicek penggunaan kata-katanya ya, atau enggak Semua aja berarti kayak biar please di skip aja. Iya, di skip aja kalau saran saya. Apoteker di bagian produksi farmasi rumah sakit hendak melakukan sterilisasi akhir terhadap produk yang baru saja selesai diproduksi. Diketahui bahwa produk tersebut merupakan alkes berupa kasa steril yang memiliki sifat tidak tahan terhadap pemanasan, tidak stabil terhadap uap air. Jenis metode sterilisasi yang digunakan. Udah, Pak, 15. Kalau sterilisasi filter itu apa? Yang mana, Pak? Sterilisasi filter itu apa? Filter itu pakai, kalau Yang dia berupa contoh cairan, produknya Pak. apa? Dia zatnya berupa cairan, dia Oke. melalui filter atau mesh. Oke. Lanjut. Ini langsung mulai aja, Pak. Ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya yaitu materi 15, teori umum dan khusus tentang pengemasan ulang dan sistem distribusi obat di rumah sakit. Terdiri dari saya sendiri, Ananda Sela Rahayu, Iskandar Hakim, dan Muhammad Romli. Soal yang pertama, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998, bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus sediaan farmasi dan alat kesehatan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak, merupakan pengertian dari A. Kemasan sediaan farmasi. Agak rancu nggak sih antara kemasan sediaan farmasi dengan bahan kemas? Sela. Kalau bahan kemas itu bahan kan Pak, bukan definisi dari kemasannya. Ya kan, sekarang gini, bahan yang digunakan untuk mewadahi
bahan yang digunakan untuk mewadai dan atau membungkus sediaan farmasi dan alat kesehatan yang baik yang bersumber maupun tidak merupakan pengertian dari bahan loh, kata-katanya bahan yang digunakan, ya kan? Jadi agak rancu tuh antara kemasan sediaan farmasi atau bahan kemas, ya kan? Kata kata-katanya di situ adalah bahan yang digunakan untuk mewadai dan atau membungkus sediaan farmasi dan alat kesehatan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak gitu, Sel. Ya, jadi di skip aja, Sel. Lanjut. Yang kedua, yang harus diperhatikan dalam pemilihan kemasan kecuali D. Tempat asal pembuatan kemasan. Tempat asal. Kalau kita ngomongin tempat asal itu jatuhnya ke kualitas nggak sih? Berarti kan itu dia sertifikatnya ya. Sertifikat bahan kemasnya kan? Sel. Iya, Pak. Kalau kamu ngomong tempat asal yang kecuali adalah tempat asal pembuatan kemasan. Berarti kan kita ngomonginnya adalah si kualitas dari kemasan atau bahan kemas tersebut. Ya, itu ngomonginnya ke eh, eh, sertifikatnya. Jadi kalau daerahnya itu nggak ngaruh. Kalau misalnya, berarti kalau daerahnya jelek pasti dia nggak akan keluar sertifikat gitu ya? Atau gimana, Sel? Kalau pembuatan kemasan harus ada sertifikat gitu ya, Pak. Ya iyalah, kan kemas, jangan kan istilahnya kemas, maksudnya yang semua itu pasti harus ada sertifikatnya, untuk lolos. Ini di skip aja deh. Lanjut. Yang ketiga, pengemasan sediaan obat dari wadah ruah ke dalam wadah khusus pasien yang secara prinsip diprioritaskan ketika sediaan dibeli dalam bentuk ruahan, biasanya dengan alasan mendapatkan harga yang lebih murah. Definisi dari C. Pengemasan kembali. Skip. Berikutnya nomor 4, yang bukan termasuk kategori kemasan sediaan farmasi, yaitu kemasan terbuka. Kemasan lapisan kedua itu contohnya apa? Lapisan kedua itu sama aja kayak kemasan sekunder, Pak. Yang lapisan Sekunder. pertamanya itu kan primer, terus lapisan keduanya itu sekunder. Oh, hanya kata-katanya aja. Iya, iya, Pak. Hmm, bolehlah bonus 1. Lanjut. Nomor 5, berikut merupakan beberapa jenis material kemasan dan wadah yang paling umum digunakan untuk produk sediaan farmasi kecuali yang E, kertas. Kalau logam tuh apa ya contohnya? Maksudnya logam ini jatuhnya kayak penutupnya atau memang wadah utamanya logam? Kalau di sini sih logam itu aluminium gitu, Pak. Kayak sejenis aluminium, baja antik karat Oh, gitu. coba lihat opsionalnya tadi. Apa bedanya dong sama aluminium? Itu kan buat pengecoh aja gitu, Pak. Oh, nggak bisa. Maksudnya pengecoh itu jangan yang samaan gitu. Jadi skip aja yang ini. Lanjut. Pengemasan Pengemasan kembali disebut juga dengan repackaging. Skip. Distribusi obat rumah sakit dilakukan untuk melayani pasien rawat jalan.
Perhatikan pertanyaan berikut. 1 resep perorangan, 2 total floor stock, 3 unit dose dispensing. Pernyataan di atas merupakan sistem pendistribusi dari A. Pasien rawat inap. Sip. Perbekalan farmasi yang diorder oleh dokter untuk pasien terdiri atas satu atau beberapa jenis pembekalan farmasi dan masing-masing dalam kemasan dosis unit tunggal dalam jumlah persediaan yang cukup untuk suatu waktu tertentu merupakan definisi dari A. Unit dosis dispensing atau UDD. Oke. Kalau bisa harus ada optional one daily dose atau ODD ya di pilihan Iya, ini. Pak. Ya, misal contoh nih, contoh si total post stock kamu ganti dengan ODD. Karena udah ada post stock tuh di C, gitu ya. Oke, lanjut. Keuntungan dari distribusi kombinasi adalah B. Semua resep atau order perorangan dikaji langsung oleh apoteker. Ini berarti yang A, C, D, dan E yang kerugiannya gitu, atau kekurangannya, gitu. Iya. Kalau yang C, D, dan E itu iya kerugiannya, Pak. Kalau yang A, Kalau yang A itu dia keuntungan dari yang UDD itu, Pak, unit dose dispensing. yang UDD. Iya, Pak. Oke, lanjut. Pendistribusian sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan yang punya cabang di dekat unit perawatan atau pelayanan disebut yang C, desentralisasi. Kalau sentralisasi itu apa? Iskandar. Sentralisasi. Iskandar, sentralisasi itu apa? Ya, bentar, Pak. Desentralisasi itu kayak sistem pendistribusian di mana semua pengeluaran obat hanya dilakukan oleh EPRS kepada semua tempat perawatan penderita di rumah sakit tanpa adanya cabang dari tempat perawatan lain, Pak. Itu apa? Sentralisasi. Itu apa tadi yang kamu jelasin? Iskandar. Bapak tadi nanya sentralisasi bukan, Pak? Iya, tadi kamu jawabnya sentralisasi bukan? Bukan, saya tadi jawab desentralisasi. Tadi pertanyaan saya adalah kalau sentralisasi itu apa? Itu tadi udah saya jawab, Pak. Apa? Cabang desentralisasi gitu, Pak. Cabangnya dari desentralisasi. Tuh, salah. Sentralisasi coba dibaca lagi. Kalau full stock, yang E pilihannya apa yang E? Coba diturunin lagi Sela. Yang E, Tivo. Coba yang full stock apa? Iskandar. Oke, ini yang A itu kalau bisa diganti ya. Misalnya contoh Vevo gitu. Jadi jangan UDD, nanti dia nggak nyambung karena
UDD, ODD itu kan dia ngomongin nyambungnya sama pendistribusi pemberian obat ke pasien, bukan dari si depo-depo atau apotik ke ruang-ruang rawat inap. Tuh. Skandar dibaca lagi ya, Skandar. Lanjut 12. Oke, Pak. Yang 12, pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep perorangan atau pasien rawat jalan dan rawat inap melalui Ini di skip aja. Skip, lanjut. Yang selanjutnya, masalah yang sering timbul dalam proses penyimpanan adalah jawabannya A, B, C benar semua. Skip, lanjut. Yang 14, pasien atau keluarga pasien langsung menerima obat dari instalasi farmasi sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter. Pengertian dari yang C, pasien rawat jalan. Lanjut. Selanjutnya, pengertian dari instalasi farmasi rumah sakit adalah jawabannya yang C, suatu departemen atau unit atau bagian di suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker, tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian. Oke. Kalau mau dipakai nomor 15 ini opsional dari A, B, dan E itu harus diganti. Oke, Pak. Ya, kalau nggak mau diganti, di skip aja boleh. Lanjut. Sudah, Pak. Kita lanjut ke selanjutnya. Nomor 1, kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, atau tentang organisasi atau pemerintahan. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis Tentang apa ya, pedoman untuk Mbak? manajemen. Mbak, Nah, ini Pak, tentang apa? Materinya tentang apa ini? Kamu bikin soalnya tentang apa? SKN. teori umum dan khusus sistem kesehatan nasional, Pak. Oke, lanjut. Lanjut ya, Pak. Atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu. Di bawah ini yang merupakan salah satu kebijakan program lingkungan sehat, kecuali A. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, B. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan, C. Pengendalian dampak risiko pencemaran lingkungan, D. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, E. Pengembangan wilayah sehat. Jawabannya D. Karena ini program lingkungan sehat, dia pakai kecualinya, Pak. Oke, lanjut. Nomor 2, sistem kesehatan merupakan seluruh aktivitas yang mempunyai tujuan utama untuk mempromosikan, mengembalikan. Stop. Pertanyaannya, supra dan super sistem tuh bedanya apa? Apakah dua-duanya punya makna di SKN ini atau hanya penggantian kata-kata atau permainan kata-kata? Penambahan kata sih, Pak. Oke, kalau bisa diganti aja. Kalau mau tetap dipakai. Oke, lanjut. Baik, Pak. Oke, nomor 3. Adanya manfaat pengadaan sebuah sistem informasi kesehatan ini di dalam suatu fasilitas kesehatan diantaranya adalah A. Memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dan memudahkan fasilitas kesehatan dalam mendata setiap pasien yang mendaftar untuk berobat. B. Memudahkan pendataan tentang rekam medis pasien. C. Berkas yang berisikan catatan rekam medis pasien dan pendataan stok obat. D. Identitas orang tua pasien. E. Memberikan informasi identik dokter dan pasien. Jawabannya apa? Karena ini manfaat sistem informasi kesehatan. Oke, lanjut. Nomor 4.
Sistem informasi yang mempunyai derajat integritas internal yang tinggi dalam pengembangannya. Pengelompokan informasi adalah A. Sistem informasi manajemen dokumentasi, sistem informasi farmasi, sistem informasi biografis. B. Sistem rekam medis berbasis komputer. C. Pembuatan penyimpanan ringkas. D. Sistem informasi eksklusif. E. Sistem informasi apotek. Jawabannya apa? Ini di skip aja. Lanjut. Oke, baik Pak. Nomor 5, upaya kesehatan nasional meliputi kecuali A. Pelayanan promosi kesehatan, B. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, C. Pelayanan gizi, D. Pelayanan KIAKB, E. Pelayanan gigi dan mulut. Jawabannya E, Pak. Oke, lanjut. Dilanjut sama Elin. Silakan. Nomor 6 berikut termasuk dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP kecuali jawabannya yang B, rumah sakit. Skip aja, terlalu gampang. Ya, Pak. Lanjut. Nomor 7, kesehatan adalah sebagai berikut, kecuali jawabannya yang D, pengutamaan manfaat. Oke, di skip aja karena nggak ada pilihan E. Lanjut. Nomor 8, dasar SKN sebagai berikut, kecuali yang E, kebaikan. Kalau ketulusan bisa nggak? Atau keredoan bisa nggak? Skip aja. Lanjut nomor 9. Nomor 9, pelaksanaan SKN adalah sebagai berikut, kecuali yang E, badan eksekutif. Skip. Nomor 10, sistem kesehatan nasional disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan yang meliputi jawabannya yang E. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu Oke. berbagai Lanjut nomor 11. Berikutnya nomor 11 mengacu pada substansi perkembangan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dewasa ini serta pendekatan manajemen kesehatan tersebut di atas, maka subsistem sistem kesehatan nasional meliputi, kecuali jawabannya yang A, upaya kemandirian. Skip aja ini. 12 juga skip. Lanjut 13. Nomor 12 kelewatan, tolong. 13 enggak. 12 skip aja. 12 skip aja, Pak. Oke. Nomor 13 dasar pembangunan kesehatan adalah kecuali jawabannya keadilan. Yang ke-14 subsistem upaya kesehatan adalah jawabannya penyelenggaraan upaya, bentuk dan cara penyelenggaraan upaya kesehatan yang paripurna, terpadu, dan berkualitas. Meliputi upaya peningkatan promotif, pencegahan preventif, pengobatan kuratif, dan pemulihan rehabilitatif yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi. Lanjut. 15. Kemudian nomor 15, landasan sistem kesehatan nasional. Landasan jawabannya seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Skip aja yang ini. Oke, lanjut. Cukup, Pak. Stop. Tunggu dulu, Sel. Udah selesai semua. Udah, Sel. Pak. Soal-soal Nih. Udah. Dari mulai rekon udah. minggu kemarin, Pak. Rekon, Udah ya? bio, sama Oke. Ini pesannya nih ya. Jadi semua soal itu yang sudah direvisi dalam artian diperbaiki. Misalnya skip tuh tadi banyak, cuma dapat misalnya SKN cuma dapat 7, ya nggak apa-apa, kasih aja. Ketika merekap nih, rekap per
file per word dengan judul tagline-nya adalah soal rekon, soal konseling, soal PTO gitu ya. Mau dapat berapapun per word. Nanti kamu kirim by email dalam satu folder. Gitu ya Nia. Kirimnya hari Minggu. Oke nih, Oke, Pak. Nia Febriana jelas Nia. Oke, Pak. Nanti dikonfirmasi ke saya by WA kalau sudah kirim sama capturean send item di email kamu. Oke, lanjut. Lewat drive yang kemarin nggak boleh, Pak, biar teman-teman bisa belajar. Draft yang mana tuh? Yang ini ya? Iya, yang tugas Yang PPT sama makalah. maksudnya? Iya, Kemarin itu kan? dijadiin satu di Google Drive yang pakai drive yang kemarin tuh, Pak, yang buat PPT sama makalah. Oh, bisa aja kalau yang itunya. Karena mungkin kan ini kan filenya lebih kecil dibanding kemarin PPT dan makalah. Kalau ini kan soal-soal paling filenya kecil tuh. Nanti kamu kirim aja by email. Tapi kalau kamu mau share di Google Drive yang kelompok kelas kamu ya silakan aja. Kalau saya mintanya by email aja yang dikelompokkan di satu folder. Oke, Oke, Pak. Oke, lanjut. Permisi dokter, silakan mbak. Dokter, ini kita sedang mengecek resep setiap bulannya dong. Nah ternyata saya menemukan resep yang obatnya itu vitamin, terus obat flu sama batuk. Nah di sini ada antibiotiknya. Kenapa langsung dikasih Cefixim ya dok ya? Karena kan masih bisa dikasih dosis yang lebih rendah. Oh ini harus sama pasien ini ya. Kayaknya kemarin ini juga saya udah konfirmasi ke bagian ininya, farmasinya. Amoxicillin-nya kosong, jadi saya ganti Cefixim gitu. Wah, ya. Oh, soalnya saya juga belum dikonfirmasi sih di asisten apotekernya kalau misalkan amoxicillin-nya kosong. Saya kira dokter memang memberikan Cefixim. Soalnya kemarin kan karena amoxicillin-nya kosong, jadi saya juga udah ada pertimbangan karena kan pasiennya kemarin batuk pilek itu kayaknya udah lebih dari 3 hari, makanya langsung saya kasih Cefixim gitu. Mungkin baiknya saran saya ya dok, pasiennya diresepkan luar aja untuk antibiotik amoxicillin-nya. Jadi pasiennya tidak mengonsumsi antibiotiknya terlalu tinggi untuk dosisnya dok. Juga bisa sih mbak sebenarnya, tapi saya juga minta tolong ya bagian farmasi dikontrol. Jadi kalau persediaan obat itu di bagian farmasi tidak sampai kosong ya, jadi kalau sama saya mau resepkan obat tersedia obatnya di farmasi ya. Yang baik dengan pasiennya juga tidak perlu
buat mengantarkan rekam medisnya. Permisi ya, ini rekam medisnya Ibu. Terima kasih ya Ania. Boleh ya. Atas nama Ibu ya. Iya. Di rekam medisnya itu habis dari penyakit dalam ya Bu ya? Iya Mbak. Ini dikasih obat kaptopril sama furosemid ya. Sama ini ya Mbak. Tadi kalau habis minum obat itu batuk ya? Iya sering banget batuk. Baik, saya konfirmasi ke dokter dulu ya. Apakah obatnya akan diganti atau lebih teruskan aja? Sebelumnya diisi dulu ya datanya. Di sini tertera ada efek sampingnya dan data diri ya. Iya Mbak. Ini sebentar ya. Oke. Permisi dong ya, silakan. Saya mau mengkonfirmasi pasien atas nama Ibu dulu. Kemarin habis dari penyakit dalam dikasih obat kaptopril sama furosemid. Keluhannya beliau setelah minum obat itu batuk-batuk. Jadi bagaimana dok? Apakah mau diganti obatnya? Oh gitu ya. Dulu ya saya buatkan resep ulang aja. Saya ganti kaptoprilnya ke amlodipin ya. Silakan, ini resepnya minta tolong disampaikan ke ibunya. Nanti kalau misalkan ibunya kan kemarin sudah tidak cocok itu dengan kaptopril, nah saya ganti dengan amlodipin yang 5 mg ya. Nanti ibunya minta tolong disampaikan untuk ambil obatnya ke bagian farmasi ya. Baik dok, terima kasih ya dok. Terima kasih. Ya Bu, bagaimana sudah selesai mengisi formulir efek sampingnya? Sudah Mbak. Terima kasih ya. Bu, tadi saya sudah konfirmasi ke dokter ya. Dokternya bilang kalau misalkan kaptoprilnya diganti sama amlodipin yang 5 mg ya. Nanti boleh tebus aja di bagian farmasi ya. Baik. Sudah segitu aja ya Bu ya. Terima kasih Mbak Nur ya. Terima kasih Mbak. Udah Pak, videonya Pak. Itu semua. Udah Pak, titipannya juga video. Tadi kita bahasnya apa ya videonya? Video yang satu evaluasi Pak, yang satu efek samping obat. Kalau yang EPO-nya tadi ngomonginnya cefixime. Nah itu dosisnya kurang atau lebih? Kelebihan Pak. Kelebihan. Nah jadi gini, penyampaiannya kurang ya, karena jatuhnya kamu kayak mengintervensi dokter. Kalau mau paling gini misalnya, jadi kamu punya based on literatur tentang dosis itu yang memang untuk usia sekian, dosis sekian gitu. Jadi buat jadi kesannya kamu tuh nggak mengintervensi langsung, tapi kamu pakai data gitu. Nah, terus kalau yang tadi satu lagi apa? Sorry. Meso. Meso. Nah, meso tadi kebahasnya apa? Pemakaian obat apa sih namanya? Sebelumnya kan dia Yang pernah berobat Pak, jadi di dokter ya, spesialis gitu Pak, terus dikasih obat kaptropil sama batuk-batuk tadi ya. furosemid. Ya, gimana Nah, Pak? tadi kamu sarannya apa di situ? Kamu sarannya apa di situ? Disarannya diganti amlodipin. Karena dia sebelumnya pakai kaptropil batuk. Oke. Mungkin jatuhnya biasanya kalau kayak gitu kita harus rekomendasinya adalah kalau pasien rawat jalan, kita rekomendasinya adalah agar si pasien balik lagi ke dokter untuk substitusi terapi. Lalu kalau rawat inap, jatuhnya tadi based on literatur itu kamu harus munculkan, karena kan di sisi lain itu kalau misalnya pemberian terapi itu based on-nya pasti dia selain literatur pasti kalau dokter itu adalah dari kondisi klinis pasien. Contoh misalnya kalau pasien yang komplikasi penyakit kronis, dia kan nggak mungkin hanya dia tidak mungkin hanya
gampang dikasih cukup amlodipin atau apa yang terapi single, tapi pasti ada pertimbangan khusus. Dokter memberikan terapi-terapi tertentu yang baik itu single dengan tingkat fungsinya sendiri ataupun yang kombinasi. Nah, itu tadi kalau kita mau mengintervensi dalam artian kita mau mengoreksi DRP yang terjadi pada terapi pasien kepada dokter, nah itu kita pakainya harus pakai literatur. Jadi kita harus menunjukkan literatur yang memang mendukung dari pernyataan kita dan mendukung dari kondisi klinis si pasien seperti itu. Ya, paling itu aja sih koreksinya. Sama tadi ya agak bising ya. Tadi di video yang pertama apa yang kedua tadi ya, yang agak bising. Hujan, Pertama Pak. ya? Yang pertama ya hujan. Oh, oke. Ya udah. Untuk revisi tadi soalnya dijadikan satu itu nanti dikirimnya hari Minggu ya nih. Paling telat jam 12 siang by email dibuat dalam satu folder. Jangan lupa itu nanti di-share juga nanti di itu kamu, di kelompok kamu, di grup kelompok kamu. Ada pertanyaan? Oh ya, minggu depan kita nggak ada kelas lagi. Hari ini saya bikin 2 kali pertemuan sampai habis. Nanti minggu depan tinggal minggu tenang atau minggu leha-leha kali ya. Karena kita nanti kan jatuhnya UTS itu di Pak, mau tanya. Iya. Anak kelas pagi ada yang lupa ganti absen ke siang gimana, Pak? Perbaikan absen aja boleh? Kalau yang pagi saya nggak mau komentar ya. Bapak kalau Septi Pak, Septi tadi kemarin lupa ganti absen. Jadi tadi pagi pas Septi lihat, Septi udah nggak di absen. Saya nggak mau berurusan sama anak kelas pagi. Ya, Septi ke sore Pak, cuman tadi ikut Zoom-nya di pagi. ya kamu silakan aja. Bukannya kalau sama anak kelas pagi saya nggak mau berurusan sama anak kelas pagi. Oke, siapa? Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, cukup ya. Kami tidak ada pertanyaan lagi. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf dan sudahnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.